sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya sampai jamnya, disebut dengan sa'ah, namanya as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi, sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya, disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta, disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan, kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar, sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya, mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembuka satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, gimana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ketika Allah berfirman dengan kita di sini, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi 0, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya, ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa setahunnya, seharinya serasa